sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang muslim ditanya kepada dia, baik dia muslim yang taat maupun yang tidak taat, baik muslim yang soleh maupun yang salah, kalau dia ditanya, mau tidak kamu dapat rahmat Allah? Kamu mau ndak dapat kasih sayang Allah? Mau ndak kamu dikasih oleh Allah apa yang kamu mau? Pasti jawabannya mau. Mau dia tukang judi, perampok, koruptor, pezina, pengedar narkoba, tidak sholat, peminum balok. Kalau ditanya mau ndak kamu dirahmati Allah, pasti nak jawab, pasti mi mau. Cuma masalahnya, apakah semua yang mau mendapat rahmat Allah itu langsung dapat rahmat Allah? Saya kasih contoh. Buka pendaftaran PNS. Mau semua mau jadi pegawai. Buka pendaftaran polisi. Yang mau polisi semua mendaftar. Mau jadi tentara semua mendaftar. Tapi apakah semua yang mendaftar itu pasti diterima jadi polisi atau ASN? Mendaftar tentara pasti diterima. Apa semua diterima? Tentu tidak. Ada syaratnya kalau kau mau lulus. Ada nilai yang harus kau lakukan supaya kau bisa lulus. Demikian juga dengan rahmat Allah. Semua ingin mendapat rahmat Allah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Buka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 18, Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Dalam ayat ini ada 3 syaratnya kalau mau mendapat rahmat Allah. Angka telu syaratna komelo koruntuk pak berena puangnya. Apa syaratnya? Yang pertama, innal ladzina amanu, harus beriman kepada Allah, iman sepenuh hati. Biasa kalau kita bicara iman langsung maki bilang, kalau iman Ustadz, saya beriman kepada Allah. Kalau saya tanya semua yang ada dalam masjid ini, kamu beriman tak kepada Allah? Pasti semua jawabannya, nakke beriman kepada Allah. Mengaku beriman gampang, tapi kelakuanmu apa betul sudah masuk orang beriman? Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, nanti di pengadilan, ketika kau di hadapan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan seadil-adilnya, tidak ada hakim pembohong, tidak ada hakim yang bisa disogok, tidak ada saksi yang bisa dipermainkan. Di akhirat nanti pengadilan seadil-adilnya, maka Allah tanya kepadamu, kamu beriman tak kepadaku? Matepek kau galoria, kamu beriman kepadaku? Maka kita akan menjawab, saya beriman kepadamu ya Allah. Lalu Allah berkata, kalau kau beriman kepadaku, kenapa tiap Jumat selalu kau terlambat pergi masjid? Lihat maki, saya dari tadi dalam masjid ini. Andai saja 100 orang dalam masjid ini, paling 10 orang saja yang datang awal sebelum azan, selebihnya terlambat ngaseng. Itu mau beriman kepada Allah. 5 waktu tidak sholat, hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Apa kau sodorkan di hadapan Allah? Dengar, mohon maaf kate ngaseng, kipa mau porang ngaseng apa? Dengar saudara-saudaraku yang selalu terlambat sholat Jumat, asa sampaja Jumatmu, sah sholat Jumatmu, tapi kau sudah tidak dicatat dalam buku absennya malaikat. Dengar ini yang selalu terlambat sholat Jumat, kamu sah sholat Jumatmu, sah, tapi kau sudah tidak ada dalam buku daftarnya malaikat. Jadi bayangkan kalau tiap Jumat kau terlambat, tidak ada namamu nanti di padang mahsyar ketika dicari mana ini yang salat Jumat. Apa susahnya kita datang lebih awal? Kalau anggota DPR terlambat mungkin sibuk menerima aspirasi. Kalau wali kota terlambat, ya mungkin banyak rakyat yang datang mengadu kepada dia. Kate pengangguran, terlambat kau lagi. Sudah rumahmu ngontrak-ngontrak, gajimu tidak jelas, penghasilanmu tidak nyata,
terlambat kau lagi di dunia datang sholat Jumat. Apa yang kau andalkan? Kalau anggota DPR tahu orang kaya, kalumanyangi, pejabat, banyak uangnya, tinggi jabatannya, terlambat masih ada harapannya, hebat di dunia. Kata miskin tomako, rumah kontrak-kontrak, tidak jelas gajimu, terlambat kau lagi di dunia. Ini yang disebut nanti miskin di dunia, sengsara di akhirat. Kalau kita miskin di dunia, tapi rajin jaki datang sholat lebih awal, insya Allah di akhirat kita bisa masuk surga. Kalau kita di dunia ngontrak-ngontrak, di dunia penghasilan tidak jelas, kita cuma jual-jual bensin botolan, kerja tak cuma tambal-tambal ban, tapi selalu kita datang lebih awal sholat Jumat, biar di dunia kita tidak nyaman, tapi di akhirat nyaman kok. Tapi yang banyak menderita di dunia, tidak jelas hidupnya, rumahnya kehujanan, banjir pula, banyak nyamuknya. Datang lagi sholat Jumat terlambat. Kalau dibilang sekali tidak apa-apa, tiap Jumat. Dan tidak malu itu. Lihat tanda-tandai mukanya ini Pak, yang terlambat. Itu juga nanti itu paling cepat pulang. Lihat maki. Lihat tanda itu, dan Jumat begitulah gitu. Saudaraku, percayalah, kalau dari kecil kau rajin pelihara sholat Jumat, hidupmu susah, bapakmu tukang beca, bapakmu pengangguran, tapi kalau dari kecil kau selalu pelihara sholat Jumat, Allah yang angkat derajatmu nanti. Kalau bukan bapakmu yang haji, kamu yang hajikan nanti bapakmu. Kalau bapakmu tidak punya rumah, kamu nanti yang belikan rumah bapakmu. Tapi kalau selalu kau terlambat sholat Jumat, apa yang Allah mau dengar? Apa susahnya awal Jumat? Kalau kita tahu Jumat jam 12, datanglah 15 menit sebelum jam 12. Orang masuk surga Pak bukan karena tidak ada dosa, tapi ketika ditimbang amal tak, lebih berat kebaikan daripada kejahatan. Timbang pahala, ternyata karena selalu datang terlambat, sedikit timbangannya. Kan hadis menjelaskan, orang yang datang lebih awal sholat Jumat dan dia duduk paling depan, pahalanya 1 ekor sapi. Makin belakang makin kecil. Yang paling belakang dan ribut, tenang gak apa-apa. Jadi kalau datang ke hari Jumat, datang ke lebih awal. Nanti ditanya lagi kepada Allah, kalau kau beriman kepada aku, kenapa pale kau datang sholat Jumat pakai baju kaos? Baca itu surah Al-Jum'ah. Kau datang di masjidku, pakai kau pakaian yang indah, pakai kau parfum, sikat gigi kau, mandi kau dulu. Apa itu kita lakukan? Kalau mau pergi nonton di bioskop, baik, pakai parfum, pakai baju baru. Mau ketemu wali kota, pakai parfum. Kalau perlu pinjam baju baru, kalau pinjam mobilnya tetangga. Mau pergi ketemu Allah, pakaian seadanya. Njo kareng Allah Ta'ala, ya sareki nyawa, ya sareki kekayaan, ya sareki hidup, ya sareki jodoh. Masa ketemu Allah pakaian seadanya? Datang ki Pak minggu depan, datang lebih awal, mandi ki dulu, bawa ki uang-uang kecil untuk sedekahkan. Pakai ki baju yang bagus, sunnah pakai parfum, duduk paling depan. Kalau ikut kita lakukan, coba saksikan perubahan hidupmu 1 tahun yang akan datang. Tapi selalu terlambat, apa kiandalkan? Kalau kita beriman kepada Allah, mari Jumat yang akan datang, kita datang lebih awal, mandi ki dulu, selawat ki sambil menunggu azan. Kita pakai pakaian yang baik, bukan yang mahal, tapi pakaian sepantasnya. Pakai parfum, sikat gigi, itu semua sunnah. Nunggu azan kita selawat kepada Nabi minimal 100 kali. Kalau ini kita lakukan, masa Allah tidak dengar doa tak bos? Bagaimana hidupmu baik? Kita paling terlambat datang, paling cepat pulang. Apa yang Allah mau nilai? Mudah-mudahan saudaraku, Jumat yang akan datang, kita datang lebih awal. Kalau sudah makin dikasih tahu begini, tapi tidak ada perubahan, ya menjadi karena kaswatul qalbi, kadoro. Apa nakana kucini tompi na kucini ki eja pina doang tabeces neraka sinampe tena neja mutung ko. Ada kan yang begitu dikasih tahu tidak ada malunya. Kalau bapak sudah dengar begini khotbah,
Malu kalau pulang nanti lebih awal. Harapan, masih ada harapan dalam hatimu, masih ada iman. Berarti masih malu kau disindir. Tapi kalau sebentar assalamualaikum langsung kau lompat, apa nukir kucini tompi na kucini ki. Oh, itulah yang disindir dalam Al-Quran. Wa tawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau sampaikan penjelasanmu atau tidak, kau ceramai, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Coba kambing. Itu kambing, Pak, kalau tidak ada suka nak di kandang, suka nak ganggu temannya, bawa pasar laku, Pak. Sampai di pasar tidak ada yang beli, potong, masih bisa dibagi-bagi dagingnya. Tapi kate pakai pelat talang, pabotoro, terlambat samban juma, pengangguran, jelek mukamu, mau kau di apa? Jual, siapa mau beli? Dipotong, siapa mau makan? Inilah yang disebut mereka lebih hina dari binatang. Mudah-mudahan Jumat yang akan datang, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, datang lebih awal. Syarat yang pertama mendapat kasih sayang Allah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Syarat yang kedua, mereka berhijrah. Apa itu hijrah? Bukan sekedar pelihara jenggot. Apa itu hijrah? Bukan sekedar celananya jingkrang. Apa itu hijrah? Bukan sekedar bicaranya Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Apa itu hijrah? Memperbaiki diri. Yang tadinya kasar sama orang, menjadi lembut sama orang. Yang tadinya tidak sholat jamaah di masjid, mulai dia sholat jamaah satu-satu kali. Yang tadinya kurang ajar sama ibunya, mulai dia baik sama ibunya. Yang tadinya jahat sama teman kantornya, dia mulai sopan sama temannya. Itu hijrah. Orang yang berhijrah, sesungguhnya bahasa gampangnya, taubat menjadi lebih baik. Taubat bukan sekedar dosa saja. Kalau sekedar dosa kita taubat, maka Nabi mestinya tidak usah bertobat, tidak usah beristighfar. Padahal Nabi sekali beliau duduk 70 sampai 100 kali beliau istighfar. Nabi roh, apalagi kita. Yang ketiga, syarat kalau ingin mendapat kasih sayang Allah, wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan agama Allah. Jihad itu tidak sekedar perang ke Palestina, tidak. Jihad itu amwal, anfus, dengan harta dan jiwa kita. Nih masjid kita nih, ini saatnya kita berjihad. Kalau orang-orang yang beriman, dia tidak akan pikir, kalau saya bantu 10 masjid, bagaimana nanti pembangunan rumahku? Orang beriman tidak akan pernah pikir rumahnya sebelum masjidnya bagus. Nabi pernah menjelaskan, saudaraku, kalau kau mau melihat tingkat keimanan suatu kampung, kalau diterjemahkan sekarang, kalau kau mau lihat imannya orang Mongin Sidi Baru, lihat masjidnya. Kalau masjidnya cantik, masjidnya cepat jadi, masjidnya makmur jamaahnya, baik imannya orang di situ. Sebaliknya kata Nabi, kalau kau mau lihat akhlaknya orang Mongin Sidi Baru, masuk kau di pasarnya. Kalau di situ banyak pedagang curang, kalau di situ banyak orang-orang yang tidak jujur, maka begitulah gambaran akhlaknya orang yang ada di situ. Maka lihat ini masjid. Kalau ini masjid cepat selesai, bagus imannya orang di situ. Tapi kalau lama diumumkan, mari saudara-saudara bangun masjid, bantu masjid, tidak jadi-jadi, berarti yang banyak di sini kiri galang. Ayo, waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang yang menanam 1 biji. Ayo dia tanam biji, hebatnya begitu dia tanam biji langsung tumbuh. Hebatnya lagi langsung berbuah. Subhanallah, diambil buahnya, muncul buah baru. Ambil lagi buahnya, muncul buah baru. Saya ulang, tanam, tumbuh, buah, langsung panen. Hebatnya panen berkali-kali.
Nabi heran bertanya Jibril, Jibril, siapa itu? Itulah umatmu yang rajin bersedekah membangun masjid. Sini nih, adik-adikku, ini ada masjid. Allah sudah sediakan lahan, lahannya plafon, lahannya semen, lahannya tinding, lahannya AC, lahannya tegel. Silakan ambil partisipasi masing-masing. Saya gubernur, saya anggota DPR, saya wali kota, bantu dengan jabatanmu ini masjid. Saya bukan pejabat, bantu dengan apa? Saya kaya, bantu dengan semen karena kekayaanmu. Saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat, saya bukan anggota DPR, bantu dengan apa? Pakai otakmu. Bagaimana majukan ini masjid? Kalau kau arsitek, gambar dengan baik, kasih masukan ke panitia, panitianya juga jangkau kepala batu. Karena itu kepala batu panitia. Sekalinya diangkat ketua, nak kira dia punya masjid. Ada juga begitu. Ya? Sudah, saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan mahasiswa yang cerdas. Bantu dengan apa? Pakai tenagamu, pikul angkat semen. Gotong royong kau, bersihkan. Itu bantuanmu. Saya juga tidak bisa angkat semen. Saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat. Bantu dengan cara apa? Diam kau. Jangan kau banyak bicara. Karena juga begitu Pak. Tidak pernah didatang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah ikut rapat. Makok bawan wasang. Nah, sidang Jumat yang saya muliakan, kalau sudah beriman kepada Allah, lalu dia bertobat, lalu berjihad amwal anfus, janji Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi, itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati dan mereka jauh dari azab Allah. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam misturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.